Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami. Terima kasih. Bagaimana kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Setelah berapa hari nggak upload video ya, karena saking ramainya kerjaan. Mohon maaf teman-teman. Alhamdulillah tapi ya. Kita ini lagi ganti master rem SC dari Honda Jazz. Honda Jazz tahun 2005 ya, Jazz lama. Untuk keluhan master rem ini tentunya mungkin sebagian teman-teman sudah tahu, yaitu rem ngeblong ya, terjadinya rem ngeblong. Ini kita ganti memang tidak orisinil, tapi mudah-mudahan awet ya, produk dari Sanico. Ini yang lamanya teman-teman, yang lamanya ya, awalnya masih bawaan. Ini kita copotin sampai segini karena macet dan saking lamanya ya. Ini karena bocornya di sini teman-teman. Bocornya di sini. Sang pemilik tidak tahu. Jadi rem ini, minyaknya ini habis terus levelnya, padahal di bagian-bagian rodanya tidak ada kebocoran. Nah, dan ternyata bocornya di daerah booster, yaitu di sini, lewat sini teman-teman. Tuh, di situ teman-teman nih, bocornya di sini. Ya. Jadi nggak kedeteksi. Untuk pemasangan biasa ya, bautnya kepada dua di bagian pegangannya, yang di tempat boosternya. Memakai kunci 12 ya teman-teman. Proses pengisian minyak rem. Yang satu kita sudah netes, yang depannya belum. Sudah netes, ini sudah siap dipasang selangnya. Untuk pemasangan selang harus hati-hati untuk menghindari selek. Udah netes ya bro? Udah netes juga. Pak Agus sesuai yang gini Gus. Kalau sudah diputar pakai tangan dan ngedrat, barulah kita kencangan menggunakan kunci. Sampai kencang ya. Ini akan sudah kita isi, selangnya sudah terpasang, mestinya memang harus kita nyalakan ya. Karena apa? Kalau tidak dinyalakan nanti untuk pemompanya berat. Itu karena apa? Karena booster remnya tidak berfungsi kalau pada saat mesin mati. Ya, langsung saja kita akan memompa remnya ya. Dengan dua orang tentunya, karena kita harus ada yang bagian memompa, begitu juga ada yang nanti membuang di nempel rodanya ya. Dan nempel rodanya karena tidak kita bongkar, maka akan perlu kita belokkan sedikit. Tempatnya di sini di dalam teman-teman ya. Oke, kita pompa ya. Ini pedal gas ya, mungkin Anda tahu semua lah ya kalau pedal gas. Ini pedal rem, ini pedal kopling bagi yang mobilnya manual ya. Kalau yang matic tidak ada, karena hanya dilengkapi dengan dua pedal, yaitu pedal gas dan rem saja. Berhubung ini manual, ada pedal koplingnya. Tadi kita kesampingkan saja dua pedal ini, kita fokus semua sini saja. Kita pompa. Nah, pompa sini terus berikan aba-aba kepada sang pembuang minyaknya di bagian bawah ya, dengan tahan. Nah, tahan, kita posisi menahan, menekan ke bawah, dan sang pembuang remnya nanti di sana membuka di bagian nepelnya, dan diinstruksikan menutup dan memompa lagi. Kita akan lakukan pemompaan lagi. Terasa agak berat ya, mulai bagus, mulai berisi. Tahan. Stop. Stop.
Stop. Stop. Stop. Kita belokkan setirnya di bagian kiri ya, untuk mempermudah ruangnya sang pemompa. Jangan lupa teman-teman sambil jangan sampai terlewat ya, ini jangan sampai kurang. Kalau sampai kurang maka kita akan mengulangnya lagi dari awal, masuk angin artinya. Dan kita lakukan proses yang sama. Kaca, yuk. Sudah terasa lebih padat daripada awalnya ya. Ini kita pindah ke bagian sisi sebelah kiri. Stop. 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 Kalau misalkan semua sisi roda dilengkapi dengan nempel, baiknya Anda membuang angin di semua sisi ya. Jangan sampai ada angin yang tertinggal di jalur selamnya, baik itu di jalur yang menuju ke roda kanan ataupun roda kiri, roda belakang ya. Apabila salah satu jalur angin jalur rem ya maksud saya, di situ terselip angin palsu, maka itu akan mempengaruhi kinerja rem ini. Dia akan nyeplos karena apa? Karena ada angin palsu di dalamnya. Ini masih sedikit agak kurang padat karena bagian roda belakang belum kita buang anginnya. Ini masih padat ya. Stop. 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 Bagus ya, injak kanan remnya ini sudah bagus, sudah padat. Bagaimana tandanya apabila rem ini sudah bagus? Yaitu satu, diinjak satu kali sudah tinggi ya. Dan pada waktu kita injak seperti ini dia tidak turun terus ya, tidak turun terus seperti ke dasar lantai. Itu artinya ini rem ini sudah bagus. Nah, apabila Anda injak kedua kali dan ketiga kali itu ada perubahan lebih tinggi, mungkin anginnya masih ada yang tertinggal di salah satu sisi. Dan yang kedua, kemungkinan kedua yaitu apabila rem Anda masih mungkin seperti mobil ini ya, masih ada yang menggunakan tromol misalkan, itu bisa jadi kampas remnya mengalami ketipisan. Nah, untuk mengetesnya bagaimana? Anda bisa menarik rem tangan, dan remnya ditarik. Nah, seperti ini ya, ini sudah padat. Nah, mulailah kita mengetes lagi di bagian pedalnya, apakah lebih tinggi. Nah, seperti ini lebih tinggi ya. Ini artinya di bagian rem belakang sedikit ada celah yang mengakibatkan rem itu agak dalam sedikit ya. Tapi itu tidak masalah di jalur minyak tentunya. Jadi yang perlu kita perbaiki yaitu mungkin bisa penggantian kampas rem atau minimal penyetelan di bagian rem yang tromol tersebut. Bedanya apa dengan yang rem tromol dengan yang
pakai cakram ya. Kalau cakram tidak ada penyetelan ya di sana, kecuali yang belakang. Kalau yang belakang memang ada, biasanya diputar di bagian pistonnya, itu lama-lama dia akan maju. Nah, jarak antara piringan atau misalkan yang dengan tromol ya, katakanlah ya, itu akan sedikit ada spare ya. Jadi itu yang membuat jarak di sini. Nah, apabila sudah dilakukan penyetelan, tentunya nanti akan ini lebih padat lagi. Oke teman-teman, sekian tadi ya video singkat dari kami mengenai pemasangan master rem, baik itu keluhannya, baik itu ciri-cirinya, yang sudah kita bahas semuanya ya. Terima kasih sudah menonton video dari kami dan semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau ada yang salah mohon banget dibetulkan, boleh ditulis di komentar karena itu sangat berarti dan jadi ilmu baru buat kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.